他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 651. Jalan menuju langit dan luka berdarah, 3. Adegan ajaib muncul. Chair sudah kehabisan kekuatan dan hampir mati tiba-tiba mendorong tubuhnya sendiri di samping Long Haon dalam gelombang, membuat gerakan dekat dengan ikan mas menerkam. Di tengah menerkam ini, tangan kanannya akhirnya menggali gerbang cahaya itu, tapi ini baru saja menghabiskan semua potensinya yang tersisa. Sambil merentangkan tangannya di depan gerbang cahaya, mata Chair terbuka lebar, sudah tanpa cahaya. Pada saat yang sama tangan kanannya bersentuhan dengan gerbang itu tiba-tiba bersinar terang, menyelimuti kedua Chair dan Long Haon yang menghilang di dalam desir. Saat Chair dan Long Haon menghilang, semua langkah dalam pandangan Bright Glimmer of Hope menghilang juga. Ruang memutar dan dibiaskan, dan saat berikutnya, lantai 6 kembali penampilan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Chair dan Long Haon tidak ada lagi. Kondisi Chair yang menyedihkan dan keadaan histeris menyebabkan semua orang terengah-engah. Dengan hanya satu pemikiran di dalamnya, Chair berhasil. Cahaya terang terus meringkuk, membawa Long Haon dan Chair ke dunia berwarna emas, dipenuhi dengan sinar emas yang tak habis-habisnya. Jejak kecil darah memutih dan mewarnai udara, dan titik-titik cahaya terang beredar di seluruh tubuh Chair, masuk ke dalam. Bahkan darah di kerahnya mengalir kembali karena cahaya terang itu, perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Lengan kanan Chair masih terentang ke depan, dengan Long Haon erat di bawah pelukannya seolah-olah dia takut menjatuhkan tubuhnya. Cedera pada tubuh Chair pulih perlahan, dan semua bagian yang tidak sempurna tersebar ke segala arah, menghilang. Hanya rok panjangnya yang robek yang tidak direstorasi. Raut wajahnya masih ditentukan, bahkan jika itu telah kehilangan semua cahaya. Di dunia emas, setelah menghela nafas panjang, sebuah suara tua terdengar. Apakah itu benar-benar layak? Cahaya keemasan menghilang secara bertahap, dan Chair yang telah membawa Long Haon di punggungnya mendarat tergeletak di tanah. Dia sepertinya bermimpi tentang saat mereka berdua bersatu kembali di kota suci untuk kompetisi perburuan iblis. Mereka berpegangan tangan, dan berjalan di sepanjang jalan menuju penginapan itu. Jalan itu sepertinya tiba-tiba menjadi tak berujung, tidak peduli berapa lama mereka berjalan, mereka tidak mencapai penginapan. Tapi mereka sama sekali tidak gelisah, malah menikmati kehangatan tangan satu sama lain. Suara tongkat di tangannya mengetuk ke tanah terus bergema di dunia Chair. Setiap kali dia berbalik untuk melihat Long Haon, dia akan melihat senyum yang sangat penuh kasih dan hangat itu. Hidup mereka melebur sekaligus. Semua rasa sakit sepertinya dilupakan seperti itu, selamanya. Tetapi banyak hal seringkali ternyata berbeda dari keinginan seseorang. Jalan di depan berubah menjadi ilusi, dan saat berikutnya, sekelilingnya menjadi keemasan. Chair cukup panik, erat mencengkeram tangan Long Haon dan berteriak keras. Haon! Haon! Chair terbangun tiba-tiba duduk, segera melihat tangan pucat Long Haon melilit dadanya, dan dia segera mencengkeram mereka erat-erat. Tubuhnya benar-benar tidak lagi merasakan sakit, dan bahkan semua energi spiritual internal dan eksternalnya telah kembali. Cukup banyak ingatan tentang rasa sakit yang dia alami sebelumnya tetap ada. Ujung roknya masih compang-camping sejak lama, dan dia tidak menyadari bahwa tubuhnya bergetar hebat. Mengingat semua yang baru saja dia lakukan, Chair mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Ini seharusnya menjadi lantai 7 menara keabadian, kan? Sejauh mata memandang, semuanya berwarna emas. Dibandingkan dengan lantai 6 menara keabadian, volume tempat ini jauh lebih kecil. Aula melingkar terdiri dari diameter sekitar 30 meter. Ini adalah kubah, dikelilingi oleh total 20 pilar emas. Permukaan, kubah, dan pilar di sekitarnya semuanya berisi rune yang ditanamkan sihir emas yang tak terhitung jumlahnya.
Tanah aula membentuk heksagram emas besar, dari mana kabut emas tipis muncul. Di tengah heksagram berdiri peti mati besar. Panjang 5 meter dan lebar 3 meter, peti mati ini tertanam dengan berbagai permata berharga, dan tidak hanya permata tetapi juga kristal ajaib, binatang ajaib dan pelet spiritual manusia, tidak ada yang berada di bawah langkah ke-9. Jadi, apakah ini lantai 7 menara keabadian, tempat tinggal abadi Necromancer suci, Slumbering Calamity Elus? Cair berdiri dengan tidak sabar. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk datang ke sini, dia berada di tengah-tengah mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk membangkitkan Long Haon. Tapi di mana Elus? Apakah itu benar-benar layak? Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di kepalanya. Cair tanpa sadar melangkah mundur, menatap peti mati besar di depannya. Kabut putih perlahan naik dari atas peti mati itu dan di langit yang mengelilinginya. Dengan sangat cepat, kabut putih ini berubah menjadi bentuk manusia, terlihat sama seperti semua patung sebelumnya, hanya saja tidak memiliki tubuh bagian bawah, yang hanya digantikan oleh kabut yang dihubungkan bersama dengan peti mati emas itu. Sebuah wajah tua, tampak sangat emosional, memiliki tampilan lembut diarahkan pada Cair. Sambil menghela nafas ringan, dia bertanya sekali lagi, apakah itu benar-benar sepadan? Ini sangat berharga. Kamu adalah Slumbering Calamity Elus? Cair bertanya dengan tekad. Elus mengangguk dan menjawab, aku memang Holy Necromancer dan Slumbering Calamity Elus. Apakah itu benar-benar layak? Cair mengerutkan alisnya, tentu saja itu sepadan. Elus menghela nafas dalam-dalam, gadis yang baik. Saya tidak berpikir bahwa Anda akhirnya akan berhasil menyelesaikan semua uji coba yang telah saya siapkan di tahun-tahun itu. Anda harus tahu bahwa atribut yang paling tidak dapat diterima di mata saya adalah atribut pemurnian Anda, jadi hampir tidak mungkin Anda bisa mewarisi warisan saya. Mendengar dia, Cair segera menjadi sangat khawatir. Dia tidak keberatan warisan sama sekali, tapi ini berkaitan dengan masalah apakah dia akan mampu membangkitkan Long Haon. Jika kekuatan dari warisan Elus tidak bisa dipinjam, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Aku bersedia mewarisi kekuatanmu. Anda meninggalkan pesan bahwa selama seseorang dapat mencapai lantai ke-7 menara keabadian ini, mereka dapat menerima warisan Anda. Jangan bilang kata-kata ini tidak masuk hitungan. Cair dengan keras kepala menyatakan. Elus menunjukkan senyum tipis. Saya belum pernah mendengar seseorang berbicara dengan nada bicara seperti ini kepada saya selama hidup saya. Namun Anda ingin mewarisi kekuatan saya. Cair menjadi lamban, perlahan berlutut di depan Elus, dan membungkuk padanya, maaf, guru. Aku berada di salah. Aku harap aku bisa mewarisi kekuatanmu, kamu pasti punya cara kan? Mata Elus langsung berdenyut, semua demi anak di punggungmu ini. Yang ini seharusnya menjadi penerus asliku, kan? Cair tidak menggumamkan sepatah kata pun, hanya terus bersujud ke arah Elus, dahinya dengan cepat berubah menjadi merah dan bengkak. Elus melambaikan tangannya, dan segera, semburan cahaya keemasan keluar dari tanah, mendukung tubuh Cair. Kamu sudah cukup membenturkan kepalamu ke tanah. Memang, saya punya cara untuk membuat Anda mewarisi kekuatan saya. Tetapi jika Anda mewarisinya, kekuatan pemurnian asli Anda akan benar-benar hilang, dan tubuh Anda bahkan akan membusuk, mengubah Anda seperti zombie. Kekuatan pemurnian ini awalnya sepenuhnya tidak sesuai dengan kekuatan nekromansi saya. Apakah Anda masih bersedia bahkan jika ternyata seperti itu? Jika Anda kehilangan kecantikan Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bahkan jika yang di belakang Anda dibangkitkan, dia masih akan menyukai Anda? Saya bersedia. Cair menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tidak khawatir? Elus sepertinya hampir tidak mau ketika dia bertanya. Cair menggelengkan kepalanya dengan energi, saya tidak khawatir. Kalau begitu, silakan mulai. Elus melihat Long Haon dalam-dalam, tatapannya berubah menjadi sangat emosional, menyebabkan tubuh yang terbentuk dari kabut sedikit terdistorsi. Lama kemudian, dia menjawab dengan tenang, hatinya sudah hancur, tidak memberinya kesempatan lagi untuk hidup. Meskipun jiwanya utuh, membangkitkannya akan sangat sulit. Pertama-tama, dia akan membutuhkan jantung yang hidup dan segar.
Cair mengangkat kepalanya untuk melihat Elus, melepaskan rantai di tubuhnya, dengan hati-hati menempatkan Long Haon di tanah, membaringkannya di tanah emas. Melihatnya dalam-dalam, dan dengan lembut membelai wajahnya yang sudah kosong dari darah, dia menundukkan kepalanya dan dengan ringan mencium dahinya. Meskipun dahi ini sudah tanpa kehangatan dan sedingin es, itu masih memberinya perasaan orang yang hidup. Wajah imutnya menampilkan senyum tipis. Cair perlahan berdiri, mengangkat tangan kanannya yang bersinar dalam cahaya hitam saat sabit Dewa Kematian muncul di telapak tangannya. Kamu benar. Sebenarnya, dia harus menjadi penerusmu. Tolong hidupkan dia. Tentang hati. Cair tersenyum, penuh ketulusan. Saat ini, dia tampak menawan seperti segudang bunga mekar. Bahkan Holy Necromancer Elus yang sudah tidak aktif selama beberapa ribu tahun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat senyumnya. Tolong gunakan milikku. Dalam kilatan cahaya hitam, sabit Dewa Kematian di tangan Cair dibalik, mengarahkan bilah tajamnya ke dadanya sendiri. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mengekstrak hatinya sendiri secara utuh dan meninggalkannya di tempat hatinya. Ini sepertinya akhir yang sempurna. Dengan cara ini dia akan bisa tinggal selamanya di sisinya, itulah sebabnya senyumnya tulus. Dia sudah bisa merasakan bilah sabit yang dingin menembus kulitnya, dan hanya dalam sekejap, bilahnya akan menembus dadanya dan dengan hati-hati mengeluarkan jantungnya. Tidak diperbolehkan. Cahaya keemasan meledak dari bawah, berbenturan dengan sabit Dewa Kematian, dan mengambil senjata besar itu, meskipun jejak darah masih muncul di tengah dada Cair. Elus menyatakan dengan marah, wanita yang luar biasa. Apakah dia benar-benar layak Anda melakukan hal seperti itu untuknya? Tidakkah kamu tahu bahwa pedang pemurni ini memiliki sifat pemurnian jiwa? Bahkan jika Anda adalah orang yang menggunakannya pada diri Anda sendiri, jika vital Anda tertusuk olehnya, kematian yang tak terhindarkan akan mengikuti. Tidak ada kekuatan yang bisa menghidupkan Anda kembali. Chapter 652. Kalian berdua telah menang. Cair menatap Long Haon dengan emosi yang dalam, jadi apa, dengan hatiku bersama dengannya, membangkitkan dia sudah cukup bagiku. Aku rela mati demi dia. Jangan bilang kamu punya hati lain yang tersedia di sini selain hatiku. Yang saya minta hanyalah agar dia dibangkitkan. Elus menjadi diam, matanya menunjukkan perjuangan, tapi sekarang, Cair, yang perhatiannya terfokus pada Long Haon, tidak menyadarinya. Kalau saja gadis yang kutemui saat itu sepertimu, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Mungkin aku akan mengikutinya dalam kematian. Bahkan jika semuanya berakhir dengan kematian, setidaknya itu akan menjadi akhir yang bahagia. Kata-kata yang Elus gumamkan membangunkan Cair dengan kaget. Mengangkat kepalanya, dia bersikeras, tolong gunakan hatiku. Elus tiba-tiba memotongnya, nak, jangan terburu-buru. Bagaimana, ayo bertaruh. Jika Anda menang, saya akan membantu Anda untuk membangkitkan dia, tetapi jika Anda kalah, menyerah saja padanya, dan konsentrasikan semua pikiran dan upaya Anda dalam mewarisi kekuatan saya. Meskipun saya tidak suka atribut pemurnian pada Anda, saya suka karakter Anda. Aku tidak akan bertaruh. Cair menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak mungkin aku bisa bertaruh dengan dia sebagai taruhannya, karena aku tidak bisa kalah. Elus menjawab dengan dingin, maka itu tidak bisa membantumu. Saat ini, dia benar-benar memiliki cara yang mengesankan dari Holy Necromancer Elus. Dalam lambaian tangannya, Cair merasa sangat tegang di sekujur tubuhnya, sudah di luar kendali seluruh tubuhnya, dan bahkan sabit Dewa Kematian di tangannya ditekan, kembali ke tubuhnya sendiri. Ditarik oleh cahaya keemasan, dia ditarik ke samping Elus. Segera, sekelilingnya berputar, dan semuanya berubah secara ajaib, berubah menjadi ilusi, namun substansial. Cair menemukan dengan pingsan bahwa dia tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi juga tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun, dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun energi spiritual. Tampaknya jiwanya membeku. Elus tetap mengapung di sisinya, menyebarkan lapisan demi lapisan cahaya terang. Di sisi Long Haon muncul Cair lain, dengan lubang di dadanya dan telah kehilangan hatinya. Segera, tangan kanannya mengarahkan jari telunjuknya ke tubuh Long Haon dengan sentuhan.
Kemudian luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Di tengah fluktuasi intens cahaya keemasan, Golden Foundation Armor pada dirinya telah dihapus, dan di bawah pengawasan emosional cair, kulit pucat Long Haon secara bertahap mendapatkan kembali warna. Semua itu benar-benar terlalu ajaib. Elus hanya perlu mengangkat tangannya untuk menghidupkan kembali Long Haon. Suara Elus bergema di benak cair, saya untuk sementara mensimulasikan situasi di mana dia akan dihidupkan kembali. Sekarang coba tebak, apa reaksinya ketika dia mengetahui bahwa hatimu telah digunakan untuk membangkitkannya? Perasaan kegembiraan asli cair berubah seketika. Dia berjuang sekuat tenaga melawan ikatan Elus, tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melawan di depan pria yang sebelumnya dikenal sebagai bencana umat manusia yang nyaris menyebabkan umat manusia punah? Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali melihat tanpa daya pada saat kebangkitan itu, di Long Haon di tengah gemetar. Sangat dingin. Long Haon merasa seolah-olah dia basah kuyup di kolam es, menggigil kedinginan. Keheningan mematikan di otaknya berangsur-angsur naik dan turun, dan dia merasakan kedinginan berturut-turut, dan dibangunkan oleh hawa dingin. Hamparan emas muncul di hadapannya, karena esensi cahaya yang kuat menyebabkan rasa dingin yang dirasakan oleh tubuhnya berkurang tajam. Di mana ini? Neraka? Tanpa sadar, Long Haon meletakkan tangannya ke dadanya sendiri, menemukan dengan heran bahwa lubang di dadanya telah menghilang, dan bahwa dia merasakan detak jantung yang tidak jelas, dan merasakan darah mengalir melalui tubuhnya. Hanya saja, kultivasinya yang kuat dilenyapkan sepenuhnya, dan gelombang kelemahan yang samar menyerang otaknya lagi dan lagi. Apakah kamu bangun? Sebuah suara tua menarik perhatian Long Haon, yang segera menyadari bahwa peti mati besar dan jiwa mengambang di langit. Anda? Dan tempat apa ini? Long Haon bertanya secara refleks. Saat ini, dia masih merasa pusing, tetapi sensasi dingin di sekujur tubuhnya mereda secara bertahap, dan esensi cahaya yang kental di udara membantunya merasa lebih baik. Energi spiritual di tubuhnya juga tampaknya perlahan pulih berkat menyerap esensi cahaya, dan akhirnya terasa jauh lebih hangat. Ini adalah lantai 7 menara keabadian. Dan saya percaya bahwa Anda pasti tahu siapa saya, kan? Elus bertanya dengan suara lemah. Long Haon menjadi sangat khawatir, dan segera sadar. Apa? Ini adalah lantai 7 menara keabadian? Tapi kemudian, bagaimana? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Elus menunjuk ke sampingnya, dan menjawab dengan tenang, dia yang membawamu ke sini. Long Haon mengikuti jarinya, dan segera menjadi stagnan. Mulutnya menganga, dan matanya menatap bingung. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun, seolah-olah tubuhnya terkunci, tetap tidak bergerak. Itu cair. Seorang cair dengan lubang di dadanya dan darahnya mengalir ke seluruh tanah. Setelah kehilangan semua vitalitas, cair tampak sepucat selembar kertas. Cair. Bagaimana bisa cair saya? Long Haon tetap kaku selama beberapa detik, benar-benar tidak bergerak. Suara Elus bergema di telinganya, dia telah membawa melodi abadi yang telah kuberikan padamu, dan memanggul mayatmu, melewati tantangan di menara keabadian satu demi satu. Dia berkata bahwa kamu adalah penerusku, dan dia ingin menghidupkanmu kembali. Anda harus tahu dengan jelas bagaimana Anda mati. Setelah kehilangan hatimu, bahkan sihirku tidak dapat membangkitkanmu tanpa hati yang hidup dan segar. Jadi dia menawarkan hatinya sendiri untukmu. Tidak. Long Haon melihat ke langit, dan berlutut ke tanah, melemparkan dirinya ke cair dan dengan erat mencengkeram sosoknya yang erat, air matanya jatuh di luar kendali. Mayat cair benar-benar dingin. Long Haon merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya membeku seketika ini. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Hanya bagaimana kamu bisa begitu bodoh cair? Jangan bilang bahwa kamu percaya bahwa aku bisa terus hidup sendiri dengan kamu mati. Tiba-tiba berbalik, Long Haon menatap Elus, penatua, tolong berikan hatinya kembali padanya. Anda pasti punya cara untuk melakukannya, bukan? Tolong hidupkan dia kembali. Elus dengan dingin menjawab, apakah kamu menganggap ini sebagai permainan? Apakah menurut Anda transplantasi jantung dapat dilakukan berulang kali?
Terlebih lagi, bahkan jika aku bisa melakukan itu, kamu akan kembali mati tanpa jantung. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba menghangat, dia sudah mati, telah menawarkan hatinya untuk membangkitkanmu, dan berharap hatimu menjadi satu denganmu, dengan cara ini kamu tidak akan pernah terpisah. Jangan bilang kamu tidak mengerti rasa sakitnya. Anda adalah murid pilihan saya, yang datang ke sini untuk mewarisi kekuatan saya. Masih banyak ikan di laut. Dengan bakat Anda pasti akan dapat menemukan gadis yang lebih baik darinya. Dan terlebih lagi, seseorang hanya bisa membalas dendam dengan tetap hidup. Jika Anda tidak mati, dia tidak akan mati demi menghidupkan Anda kembali. Kamu harus pergi mencari biang keladi kematianmu, daripada berkabung dalam kesedihan seperti seorang pengecut. Bangun, dan terima milikku, milik Holy Necromancer Elus. Pada saat Anda pergi dari sini, Anda akan menjadi pembangkit tenaga manusia terbesar di dunia. Pada saat itu, semuanya akan datang ke genggaman Anda. Anda akan bisa mendapatkan gadis sebanyak yang Anda inginkan, dan bahkan menggunakan tubuh target Anda untuk memberi penghormatan kepadanya. Long Haon memegang tubuh Chair, lalu berbalik kembali ke arah Elus dengan tatapan acuh tak acuh, seolah-olah diyakinkan oleh kata-kata Elus. Keadaan histerianya yang sebelumnya menghilang sekaligus, memasuki keadaan pikiran yang tenang. Memegang mayat Chair, dia perlahan berdiri, dan bergumam dengan tidak tegas, jika hanya satu dari kita yang bisa hidup, itu hal yang baik bahwa dia meninggal lebih dulu. Mata Elus menjadi kabur karena shock, berbalik ke arah Chair yang sebenarnya berdiri di sampingnya. Long Haon tidak bisa melihatnya, tapi Elus bisa. Suaranya yang sedingin es bergema di benak Chair, lihat, untuk itulah kamu rela mengorbankan hidupmu. Tapi untuk kekecewaan Elus, Chair tampaknya hanya merasakan beberapa kesedihan di samping perasaan cinta yang mendalam, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata tak berperasaan Long Haon sama sekali. Apakah kamu tidak mengerti? Elus menanyai Chair dengan sedikit amarah. Chair dengan ringan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak melihatnya, saya sangat mengerti. Kamulah yang tidak mengerti, karena kamu sama sekali tidak mengerti dia. Elus mendengus dingin, aku tidak mengerti dia. Dia berbalik ke arah Long Haon yang apatis, dan menyatakan, kamu benar. Dia mati untuk kesuksesanmu. Apakah Anda siap untuk mewarisi kekuatan saya? Long Haon menggelengkan kepalanya dengan ringan, mewarisi kekuatanmu? Apa gunanya bagi saya? Anda hanyalah seorang pembantai, seorang pria yang jelas-jelas adalah Scion of Light, dan seharusnya membawa terang bagi umat manusia, namun memilih untuk menyebabkan pembantaian gelap. Aku tidak perlu mewarisi kekuatan kotormu. Hidup bahkan lebih menyakitkan daripada mati. Jika Chair dan aku bisa menua bersama, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya dalam kematian. Dengan cara ini, dia bisa membuatku menemaninya dalam kematian, dan membuatku berada di sisinya dalam kematian. Tapi kejadian aku sekarat di hadapannya, hanya bisa membuat sisa hidupnya kesepian dan tidak ada yang lain. Bagaimana dengan kekuatan? Bagaimana dengan balas dendam? Tidak ada yang penting di mataku. Mungkin saya memiliki lebih banyak tanggung jawab, tetapi bagaimana saya bisa membiarkan Chair terus menunggu saya? Pada titik ini, matanya beralih kembali ke lengan kirinya, maaf karena saya telah mengecewakan Anda, perisai siput surgawi dari matahari dan bulan. Aku tidak bisa membawa cahaya pada umat manusia pada akhirnya, bahkan jika aku adalah Scion of Light, dan bahkan jika aku telah membuat tekad untuk tidak pernah membiarkan diriku ternoda oleh ketidakmurnian. Meski begitu, saya memiliki kelemahan yang tidak pernah bisa saya perbaiki. Tolong biarkan aku menjadi nakal sekali, biarkan aku menjadi egois sekali. Chair, saya agak terlambat, tetapi biarkan saya bergabung dengan Anda. Menarik Chair ke arahnya dengan tangan kirinya, dia menundukkan kepalanya, dan menawarkan ciuman yang dalam ke bibirnya sambil mengangkat tangan kanannya, dan memadatkan sedikit energi spiritual yang baru saja dia pulihkan ke telapak tangannya, tiba-tiba mengarahkannya ke atas kepalanya. Kamu tidak diizinkan mati. Elus berteriak tidak berdamai. Perwujudan jiwanya langsung muncul di depan Long Haon dan meraih tangannya. Long Haon mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menghentikan saya?
Untuk siapa yang tahu alasannya, kekuatan jiwa kuat Elus hanya terasa dingin pada tatapan dingin Long Haon, tiba-tiba menyebabkan dia bahkan tidak bisa membalas kembali. Pergilah! Long Haon berteriak marah, berjuang keras. Elus meraih lengannya dengan penuh semangat, jangan bilang bahwa tidak ada hal lain yang enggan kamu tinggalkan di dunia ini. Apakah benar-benar layak untuk mati hanya karena cinta romantis? Long Haon tersenyum menghina, dari apa yang kamu katakan, kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Cinta adalah hal yang paling mendasar yang ada, namun yang paling intens. Tanpa dia, hatiku seperti mati. Hal-hal lain yang enggan saya tinggalkan tidak ada artinya pada saat itu. Dunia ini sudah tidak berwarna di mataku, jangan hentikan aku dalam mencari Chair. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memegang tangan saya akan menghentikan saya dari menyebabkan diri saya mati? Mengatakan itu, mata Long Haon tiba-tiba menyala, dan orang bisa samar-samar melihat api emas langsung menyala. Kamu gila! Benar-benar tidak nyaman, Elus berteriak keras, mengarahkan jarinya ke ruang di antara alis Long Haon. Dipukul oleh jari ini, Long Haon menghantam lantai 7 menara keabadian. Jika reaksi Elus hanya sedikit terlambat, Long Haon akan tersulut, dan pada saat itu, apalagi seorang ahli nujum, bahkan dewa tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Memantul kembali ke dinding, Long Haon masih memeluk Chair erat, lengan kanannya berputar sekali lagi, dan bertujuan meniup kepalanya sendiri tanpa ragu-ragu. Gila! Elus melihat di mata Long Haon tampilan apatis yang belum pernah ada sebelumnya. Kesedihan terburuk tidak seburuk hati yang tidak peduli, mungkin inilah makna sebenarnya di balik penampilannya. Dia masih hidup. Kata-kata sederhana ini lebih efektif daripada upaya apapun untuk menghentikannya. Tangan kanan Long Haon berhenti di atas kepalanya, diturunkan untuk melihat Chair, tapi dia masih tidak melihat 1 ons kehidupan dalam dirinya. Tetapi tepat pada saat ini, panggilan sedih datang ke telinganya, Haon. Dalam pelukan Haon, Chair menghilang menjadi beberapa titik cahaya, dan di samping Elus, Chair tampak hidup dan sehat, bergegas ke pelukannya, menangis dengan keras. Tubuh Chair hangat, air matanya langsung merembes dengan cepat ke kerah Long Haon. Lengannya benar-benar kuat, memeluknya erat-erat. Chair! 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 Long Haon memanggil namanya tanpa jeda. Dia ingin menangis, mengeluarkan setiap air mata di tubuhnya. Baru saja mendapatkan kembali hal yang paling berharga dalam hidupnya, dia kembali ke keadaan gembira ketika jiwanya akhirnya melihat cahaya dari keadaan keheningan yang mematikan. Memeluknya erat-erat, dagunya bergetar dan panggilannya menjadi semakin tersedak. Melihat pasangan yang berpelukan itu, Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus menyatakan dengan susah payah, kalian berdua telah menang. Chapter 653. Pilihan Long Haon, I. Kalian berdua telah menang. Kata-kata sederhana ini terdengar sangat mengerikan di mulut Elus. Bentuk jiwanya melayang dalam keadaan linglung, matanya dipenuhi dengan ketidakpahaman dan ketidakpercayaan. Sepertinya pikirannya terguncang sampai ke intinya, menyebabkan jiwanya berfluktuasi dalam ketidakstabilan, menyebarkan lapisan demi lapisan cahaya putih. Saat ini, Long Haon dan Chair benar-benar tenggelam dalam kegembiraan bersatu kembali, dan tidak memperhatikan perubahan apapun di Elus. Chair! Chair! Long Haon memanggil namanya berulang kali. Saat ini, perasaan sedihnya yang menyedihkan berakhir dengan kemunculan Chair, berubah menjadi ketakutan yang ekstrim, ketakutan bahwa Chair ini palsu, yang hanya akan menghancurkan harapan terakhirnya yang telah diraih dengan susah payah. Jadi, dia memeluknya erat-erat, seolah mencoba menyerapnya ke dalam dirinya, dan memanggil namanya tanpa henti. Long Haon masih ingat dengan jelas saat Kaisar Dewa Iblis menembus jantungnya. Darkness mendekat, tapi dia tidak memiliki dendam atau rasa sakit dalam dirinya, hanya keengganan yang tak habis-habisnya untuk berpisah dengan Chair. Kegelapan telah turun secara bertahap. Sosok Chair menjadi kabur, sampai saat dia akhirnya mulai takut mati. Pikiran terakhir dalam benaknya adalah, jadi saya tidak akan pernah bisa bertemu dengan Chair lagi? Tapi sekarang, dia hidup kembali, dan Chair akhirnya kembali di depannya.
Api kegembiraan dan harapan menyala dalam dirinya dengan cara yang tak terlukiskan. Memeluknya erat-erat, rasa takut yang memenuhi hatinya secara bertahap berubah menjadi kegembiraan yang ekstrim. Jika ini adalah mimpi, dia berharap untuk tidak pernah bangun darinya untuk selamanya. Jika kamu ingin tetap bersama selamanya, tenanglah sedikit. Suara hangat yang mengguncang jiwa membangunkan mereka berdua dengan keterkejutan dari momen kebahagiaan ini. Long Haon dan Chair menoleh pada saat yang sama, akhirnya memperhatikan perubahan Elus. Jiwa kental Elus menyebarkan beberapa lingkaran putih. Dari tubuhnya, nafas kematian perlahan menyebar keluar. Sepasang mata di tubuhnya yang kental tampak jauh lebih terang dari sebelumnya, mengawasi mereka dengan penuh semangat. Long Haon gagal memahami kata-katanya, tapi Chair kedinginan. Benar, Long Haon belum benar-benar dibangkitkan. Hanya saja Elus menggunakan cara luar biasa untuk menghidupkannya sementara. Dia segera melangkah, dipenuhi dengan tergesa-gesa, kamu baru saja mengatakan bahwa kami menang. Sejak kita menang, bukankah seharusnya kamu membantu membangkitkan Haon? Long Haon terkejut, dan menatap Chair dengan tidak mengerti, apakah aku tidak benar-benar baik-baik saja? Apa yang kamu katakan Chair? Elus tersenyum tipis, betapa bodohnya kamu, nak. Jangan bilang kamu sudah melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun saya hanya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk membuat ilusi, itu bisa dianggap nyata dalam beberapa hal. Jika pada saat itu aku benar-benar menerima membiarkan gadis ini menawarkan hatinya untuk membangkitkanmu, semuanya barusan akan menjadi nyata. Chair, Anda, Long Haon erat menarik Chair lebih dekat dalam pelukannya, mengapa Anda melakukan hal bodoh seperti itu? Jika kamu mati, apa artinya bagiku untuk hidup? Chair membenamkan kepalanya di dadanya. Pada saat itu Long Haon hanyalah mayat, satu-satunya pikirannya adalah bahwa dia harus membangkitkannya. Itulah mengapa adegan sebelumnya sangat mengguncangnya, terutama kata-kata penting Long Haon. Benar. Jika dia dibangkitkan tetapi dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia masih akan memilih untuk mati, jadi bukankah itu membuat segalanya sampai sekarang tidak berarti? Saat ini, mereka berdua menjadi sangat tenang. Long Haon tampaknya tidak lagi terburu-buru untuk membangkitkan Long Haon. Mereka akan hidup bersama atau mati berdampingan. Hatinya akhirnya merasa lega dengan kesadaran ini. Jadi hal seperti cinta sejati benar-benar ada di dunia manusia. Wajah tua Elus menunjukkan senyum pahit. Meskipun itu adalah tubuh hanya jiwa yang kental, dia tiba-tiba tampak jauh lebih tua sekaligus. Tentu saja. Long Haon mengangkat kepalanya, bersemangat melihat Elus. Dia masih tidak memiliki pendapat bagus tentang Elus. Pembantai ini adalah orang yang menyebabkan runtuhnya Shengmo Dalu, kerugian besar dalam kekuatan umat manusia. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin zaman kegelapan bisa terjadi? Jika bukan karena dia, mungkin semuanya akan berbeda. Sebagai Scion of Light dan kandidat yang dipilih oleh Dewi Cahaya, yang dia sebabkan hanyalah kehancuran di sepanjang jalannya. Long Haon masih ingat kesan mendalam kesaksian tak berdaya dari siput surgawi matahari dan bulan telah dibuat pada dirinya pada waktu itu. Elus tidak bisa menghindari melihat ekspresi penolakan di mata Long Haon, dan dia dengan tenang menyatakan, Long Haon, Anda memiliki kesempatan untuk memilih sekarang. Dibandingkan dengan dia, kamu yang paling pas untuk mewarisi kekuatanku. Saya dapat melihat bahwa Anda telah secara resmi menjadi orang yang diberkati oleh Dewi Cahaya, jadi Anda harus membenci seseorang yang telah berjalan di jalan kematian dan kegelapan seperti saya. Tapi sekarang, Anda tidak punya pilihan lain selain mengandalkan saya untuk hidup kembali. Di satu sisi adalah gadis kesayangan Anda, dan di sisi lain, keyakinan Anda. Sekarang saatnya untuk menentukan pilihan Anda. Dengan memilih untuk mewarisi kekuatanku, kamu akan dapat tinggal di sisinya, dan kalian berdua akan dapat hidup bersama. Dan Anda akan menjadi lebih kuat. Jika Anda memilih untuk meninggalkan ini, Anda akan mati, dan pasti dia akan segera menyusul Anda. Terserah kamu. Long Haon menjadi berwajah kosong, dan cair juga. Mereka tidak mengharapkan Elus untuk memberikan Long Haon pilihan seperti itu pada saat seperti itu. Apakah kamu mengatakan itu? Bahwa bahkan tanpa hatiku, kamu dapat membantu menghidupkannya kembali?
Cair bertanya dengan sangat gembira. Elus menjawab dengan bangga, aku adalah Holy Necromancer yang maha kuasa, Slumbering Calamity Elus. Di dunia ini, hal-hal yang tidak dapat saya capai sangat langka. Jiwamu masih ada, jadi apa masalahnya dengan menyusun kembali tubuhmu? Tapi mengapa saya membantu menghidupkannya kembali? Kecuali dia setuju untuk mewarisi kekuatanku dan menjadi penguasa ahli nujum berikutnya, kamu bebas untuk hidup atau mati sesuai keinginanmu. Anda akan melihatnya mati, dan apapun yang Anda pilih bukan urusan saya. Paling buruk, saya hanya harus memasuki beberapa ribu tahun tidur nyenyak menunggu kedatangan penerus berikutnya. Cair langsung menoleh untuk melihat Long Haon. Tapi begitu matanya yang cantik melihat Long Haon, api kegembiraan dalam dirinya padam seluruhnya dalam satu saat. Benar. Mewarisi dari Elus akan menjadi satu-satunya cara untuk membangkitkannya kembali, tetapi Haon adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, Scion of Light. Bagaimana dia bisa menerima warisan kekuatan Elus? Elus adalah musuh umat manusia, seorang pendosa yang mengerikan, malapetaka yang tertidur. Jika Long Haon mewarisi kekuatannya, apakah itu sesuai dengan Scion of Light? Itu sama saja dengan melepaskan seluruh keyakinannya. Cair benar-benar tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Ini adalah pria yang sangat dia cintai, bagaimana dia bisa tega menyuruhnya melepaskan keyakinannya? Cair mengerti dengan jelas bahwa kepercayaan ini sama pentingnya dengan hidupnya di matanya. Dia adalah seorang ksatria murni sampai ke intinya. Memberitahu dia untuk melepaskan keyakinannya tidak berbeda dengan menyuruhnya mati. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, air mata mengalir dari mata Cair lagi. Meregangkan tangannya ke depan, dia membungkusnya di sekitar dada Long Haon, menempel erat di dekatnya. Dia sudah tidak mau memikirkan apapun, dan hanya ingin membiarkan dia membuat pilihannya. Jika dia memilih kematian, maka biarkan mereka berdua berbagi nasib ini. Saat ini, Cair tiba-tiba merasa sangat lelah, dan hanya ingin memeluknya. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka akan tetap seperti itu selamanya. Perasaan tumpul di mata Long Haon menghilang secara bertahap. Menurunkan kepalanya, dia melihat Cair bersandar di dadanya, matanya berkedip-kedip dalam cahaya, tetapi tampaknya tidak ada emosi yang bertentangan dalam dirinya. Senyum hambar mulai terbentuk dari sudut mulutnya, saat Long Haon mengangkat kepalanya, dan menatap Elus dengan tenang. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Elus menatapnya dengan pingsan, awalnya berpikir bahwa dia akan berada dalam perjuangan yang tak tertandingi. Tapi dia tidak berharap dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya begitu cepat. Ini jelas berarti bahwa dia sudah membuat keputusan. Long Haon dengan tenang menjawab, saya bersedia menerima warisan Anda untuk terus hidup. Mendengar pernyataannya, baik Elus dan Cair tiba-tiba terkejut. Cair mengangkat kepalanya tiba-tiba, menatapnya tak percaya. Haon, kamu. Elus bereaksi dengan sangat tidak percaya, kamu bahkan tidak takut mati, namun ingin melepaskan kepercayaanmu? Jangan bilang kalau kamu sudah lupa kalau kamu adalah Scion of Light yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Long Haon mengangkat tangannya, dengan ringan membelai rambut panjang Cair, saya bersedia mati untuknya, serta saya bersedia hidup demi dia. Pada titik ini, dia berhenti sebentar, matanya tampak menyilaukan saat dia berbalik ke arah Elus lagi. Demi Cair, apa masalahnya dengan melepaskan prinsipku? Bam! Dua ledakan terjadi hampir bersamaan. Salah satunya ada di otak Cair, merasa benar-benar kosong, seolah-olah dia sudah kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Dan ledakan lainnya terjadi di Holy Necromancer, atau lebih tepatnya, tubuh jiwanya yang kental. Ledakan mengerikan menyebabkan fluktuasi besar kekuatan jiwa, ledakan Long Haon dan Cair pergi. Elus mengangkat kepalanya, menjerit kesakitan, dan seluruh tubuh jiwanya bergetar hebat. Sejumlah besar energi kematian menyembur keluar dari jiwanya, dan bahkan api suci berwarna putih yang lebih murni telah muncul, menyalakan jiwanya, dan menyebar ke setiap sudut sowinya. Long Haon memeluk Cair dengan erat, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya dari serangan kekuatan jiwa yang menakutkan. Kekuatan jiwa Elus terlalu kuat, bahkan Kaisar Dewa Iblis hampir tidak dapat dibandingkan dalam aspek ini.
Di depan kekuatan jiwa yang menakutkan, dia bahkan tidak bisa berjuang. Chapter 654. Pilihan Long Haon, 2. Gelombang spiritual yang menakutkan bertahan selama seperempat jam sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana perasaan seperti itu bisa ada di antara manusia? Manusia seharusnya vulgar dan tidak tahu malu, mengabaikan apapun di depan manfaat. Mengapa Anda memiliki perasaan seperti itu? Mengapa? Elus melolong histeris. Saat ini dia tampak seperti serigala yang terluka, benar-benar menjadi gila. Tidak ada serangan jiwa yang datang. Long Haon semakin dekat dengan Chair, yang menyadari bahwa sekarang Long Haon penuh dengan ketidakpahaman. Dia baru saja setuju untuk mewarisi Elus, jadi mengapa necromancer suci ini membuat keributan? Elus terus berteriak sejauh ini, tapi Long Haon bisa merasakan bahwa aura kematian di lantai 7 menara keabadian menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat ini, awalnya penuh dengan esensi cahaya padat, secara bertahap mendapatkan kembali nuansa sucinya. Kegilaan ini berlangsung selama waktu makan, sebelum Elus perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun dia hanya jiwa dengan tubuh, butuh napas besar untuk bernapas, dan tubuhnya setidaknya setengah dari volume sebelumnya. Tapi itu telah menjadi putih bersih. Saat ini jiwanya tampak tersulut untuk membakar dengan kuat, dan api jiwa yang berdenyut di matanya berangsur-angsur menjadi tenang juga. Tidak terduga, sungguh hal yang tidak terduga. Suara Elus jelas menjadi kaku, dan meskipun emosinya sudah tenang, perasaan tidak mengertinya masih ada. Long Haon menatapnya tanpa mengerti. Senior, Anda bisa membiarkan saya mewarisi kekuatan Anda. Elus menggelengkan kepalanya, menjawab dengan sedih. Tidak, saya tidak memenuhi syarat. Saya salah. Saya tidak berharap diri saya benar-benar salah. Saya keliru selama beberapa ribu tahun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, penuh rasa sakit. Chair memegang tangan Long Haon ini, sekarang pikirannya kosong, diisi dengan sosok Long Haon ini. Dia dengan hangat berdiri di sisinya, semua jejak sikap dingin aslinya benar-benar lenyap. Kabut dari trauma masa mudanya tersapu bersih, tanpa meninggalkan jejak. Jika seseorang bertanya mengapa, pasti dia akan menjawab bahwa itu adalah kekuatan cinta. Benar, Haon menunjukkan padanya cintanya yang abadi, rela melepaskan keyakinannya demi cinta. Hal ini menyebabkan sublimasi jiwa Chair, karena semua perasaan negatif dalam dirinya tersapu bersih pada saat itu juga. Tidak ada hal lain yang penting dalam kehidupan di mana cinta yang memenuhi ini ada. Elus mengangkat kepalanya, tatapannya yang bersemangat menghadap ke arah sepasang kekasih ini. Ekspresi hangatnya mengandung kekaguman yang tak terucapkan, tetapi tidak ada jejak kecemburuan. Mau mendengar ceritaku? Itu adalah cerita dari 6.800 tahun yang lalu. Suara Elus berubah untuk menahan kesedihan yang pekat, yang keluar di sekelilingnya. Untuk beberapa alasan, Long Haon merasakan gelombang simpati yang tipis ketika melihatnya, dan mengangguk tanpa sadar. Elus dengan tenang menyatakan, 6.890 tahun yang lalu, saya lahir di sebuah kota dari Kekaisaran Pombo di barat laut benua. Kota ini bernama Sidi. Ayah saya adalah penguasa Sidi, seorang heir turun-temurun, dan saya adalah putra satu-satunya. Sejak hari kelahiran saya hidup dalam bangsawan. Demi membiarkan saya mensukseskan posisinya sebagai heir di masa depan, dia mengatur guru-guru terbaik untuk mengajari saya pengetahuan dan etika. Tahun ulang tahun ke-6 saya, afinitas besar saya dengan esensi cahaya ditemukan, saya diberkati dengan konstitusi Scion of Light. Meskipun hampir 7.000 tahun telah berlalu sejak saat itu, saya masih mengingat dengan sangat baik sukacita besar yang dimiliki ayah saat itu. Dia memelukku, dan berteriak kegirangan di seluruh aula, Elus, kamu adalah kebanggaanku. Sejak saat itu, aku menjadi penyihir ringan. Kultivasi saya sangat cepat, mengejutkan setiap guru, dan selama tahun ulang tahun ke-11 saya telah menjadi penyihir langkah keempat. Dan pada usia 13, langkah kelima, kemudian pada usia 15 tahun, saya menjadi penyihir termuda dari langkah ke-6 yang pernah muncul di benua itu. Pada titik ini Long Haon juga terkejut,
Karena, meskipun menjadi Scion of Light juga, dia belum mencapai langkah ke-6 ketika dia berusia 15 tahun. Dengan kata lain, Elus bahkan lebih menonjol darinya pada usia yang sama yaitu 15 tahun. Ayah berkata bahwa aku sangat berbakat. Oleh karena itu, dia secara pribadi membawa saya untuk berpartisipasi dalam perang bakat yang diselenggarakan pada waktu itu antara 3 kerajaan oleh Gereja Agung, di mana hanya anak-anak di bawah 20 yang diizinkan untuk berpartisipasi. Benar, apakah Gereja Agung masih ada saat ini? Apakah mereka belum mengambil alih seluruh benua? Longhaon menggelengkan kepalanya, tidak. Pada saat dimulainya zaman kegelapan 6.000 tahun yang lalu, Gereja Agung dimusnahkan oleh iblis. Musnah? Elus menjadi kosong, dan segera membuat pernyataan aneh, bagus, bagus. Saya tahu bahwa suatu hari mereka akan menempuh jalan ini. Jadi, apa yang saya katakan lagi? Perang bakat. Cair mengingatkannya. Benar, perang bakat. Saya tanpa ragu menjadi fokus dari seluruh talent war ini. Musuh yang muncul di depanku jarang melawan selama lebih dari 1 menit. Ketika saya masih muda, saya juga setara dengan penampilan Anda. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kekaisaran memberi saya tatapan centil, dan, selama final, lawan saya adalah Putri Fuluo dari kekaisaran. Dia juga jenius, pemanggil yang kuat. Dengan dukungan keluarga kerajaan, dia sudah memiliki Kaisar Naga Bintang Guntur Ungu sebagai binatang yang dikontraknya. Meskipun kultivasinya di bawah milikku, suksesi pemanggilannya yang tak ada habisnya sulit untuk dihadapi. Pertempuran itu telah berlangsung selama setengah jam penuh, dan pada akhirnya, karena energi spiritualnya yang tidak mencukupi, dia kalah di tanganku. Dengan demikian saya menjadi juara terakhir, dan kerajaan Pombo kami menjadi pemenang besar. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu sejak itu, Elus tampak sangat bangga saat dia menceritakan fakta-fakta ini, memperjelas betapa mengesankan prestasi itu dulu. Pada saat itu, umat manusia masih menguasai seluruh Shengmo Dalu, dan total populasi manusia mungkin 10 kali lebih banyak daripada saat ini. Perang bakat ini tidak diragukan lagi merupakan panggung bagi para elit termuda, jadi pencapaian kemenangan itu benar-benar merupakan kemuliaan besar. Paus Gereja Agung sejak saat itu menghadiahi saya secara pribadi dengan gelar Viscount langsung, dan wilayah feodal sepanjang 50 km. Hadiah saya adalah item hebat, yang kemudian dikenal sebagai peralatan tingkat epik. Saya waktu itu cukup senang dengan dirinya sendiri, telah menjadi anak paling mulia dari semua benua. Bahkan putra Paus, Pelo, tidak ada apa-apanya di hadapanku. Juga, pepatah, persahabatan mungkin muncul dari pertukaran pukulan, itu benar. Pertarungan dengan Putri Fulo menciptakan hubungan antara kami berdua, sejak hari itu, kami dikenal sebagai 2 benih besar kekaisaran, yang menjadi harapan besar. Saya kemudian dipindahkan ke Akademi Kerajaan, melanjutkan studi saya bersama Putri Fulo, dan menerima semua dukungan dari kekaisaran. Hanya dengan mendengarkan ceritanya, Longhaon dan Cair bisa merasakan betapa suksesnya Elus di masa mudanya. Menerima kemuliaan seperti itu pada usia 16 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Wajah Elus mulai dipenuhi kehangatan. Selama masa studiku di Akademi Kerajaan, aku bersama Fulo berlatih bersama dan meneliti sihir bersama sepanjang waktu. Perasaan kami mulai semakin dalam di antara kami berdua, dan saya sangat menyukai kejeniusan yang indah itu. Ketika kami berdua bersama, kami tidak pernah kekurangan topik untuk dibicarakan. Kami membuat sumpah cinta abadi, asyik satu sama lain. Munculnya perasaan ini tidak hanya tidak mempengaruhi kultivasi kita, tetapi malah membuatnya semakin cepat. Pada tahun saya berusia 18 tahun, saya menjadi guru sihir agung dari langkah ke-8. Mengingat kecepatan kultivasi saya saat itu, saya yakin bahwa saya pasti akan dapat menembus langkah ke-9 pada usia 20, menjadikan saya pembangkit tenaga listrik termuda dari langkah ke-9 di seluruh benua. Seiring berjalannya waktu, keunggulan bakat saya menjadi semakin jelas. Meskipun Fulo juga luar biasa, pada akhirnya dia tidak dapat dibandingkan dengan hadiahku sebagai Scion of Light. Ketika saya menerobos langkah ke-8, dia baru saja menembus yang ke-7.
Kembali pada waktu itu, saya dapat melihat bahwa dia tidak bahagia, tetapi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia membuat jeda untuk menunggu dia mengejar kultivasi saya. Pada saat yang sama, saya meminta Yang Mulia ayahnya untuk tangannya, dan dia menerima pernikahan antara Fulo dan saya. Semuanya berjalan lancar. Yang Mulia sangat senang dengan hubungan kami, dan hari di mana aku akan menerobos langkah ke-9 adalah saat kami akan menikah. Pada saat itu, saya sudah diakui sebagai orang yang paling mungkin naik ke tingkat dewa. Paus pada waktu itu secara pribadi datang ke Kekaisaran, mengungkapkan keinginan untuk mengambil saya sebagai murid, dan untuk mengambil alih posisinya di masa depan. Demi Kekaisaran, dan demi Fulo, aku menolak. Pada saat itu, gereja sangat kuat di benua itu, dan dalam beberapa hal, ketiga kerajaan harus mendengarkan perintah mereka. Saya bisa merasakan keengganan Yang Mulia, dan demi Yang Mulia, saya lebih suka menyinggung gereja daripada meninggalkan Kekaisaran. Setelah mencapai langkah ke-8, kecepatan kultivasi saya yang luar biasa tampak melambat. Guru saya di Akademi Kerajaan memberitahu saya bahwa karena saya hanya terus berkultivasi sepanjang waktu, saya kekurangan pengalaman lain, dan menyarankan agar saya pergi ke dunia luar dan mendapatkan pengalaman, untuk menemukan semua tempat ajaib di benua itu sehingga saya akan dapat maju sambil mendapatkan pemahaman. Saya mengikuti saran mereka, dan memberitahu Fulo tentang masalah ini, berharap mendapatkan pengalaman ini bersamanya. Tapi, Fulo menolak. Meskipun dia sangat mencintaiku, dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk menjadi nomor 1. Saya tahu bahwa dia selalu ingin melampaui saya, tetapi jarak di antara kami semakin lebar. Jadi dia memilih untuk tetap di akademi untuk terus berlatih keras, mencari untuk mengejar kultivasi saya. Chapter 655. Pilihan Long Haon, 3. Demi mencapai langkah ke-9 sedini mungkin untuk mengambil Fulo sebagai istriku, serta untuk membawa kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar ke Kekaisaran, aku melakukan perjalanan pelatihan ini. Tetapi saya tidak pernah berharap bahwa karena keuntungan besar dalam perjalanan ini, periode mendatang dalam hidup saya akan menjadi mimpi buruk total. Pada titik ini, wajah Elus secara bertahap menjadi semakin menyeramkan, dipenuhi amarah. Di samping kemarahannya, fluktuasi jiwanya yang intens menyebabkan guncangan berulang di menara keabadian. Setelah meninggalkan Kekaisaran, saya menjelajahi seluruh benua. Dengan kultivasi saya mencapai langkah ke-8, saya hampir tidak menemui tantangan. Selama 2 tahun penuh, saya mengembara di hampir semua kota di 3 kerajaan besar, menemukan semua kondisi dan kebiasaan lokal dan mengalami suka dan duka dunia. Ruang lingkup dunia saya dan kultivasi saya semuanya membuat kemajuan besar. Dan, mungkin karena saya adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, saya memiliki banyak pertemuan yang menyenangkan dalam 2 tahun ini, dan memperoleh teknik bela diri dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika saya kembali ke Kekaisaran, kultivasi saya telah mencapai puncak langkah ke-8. Saat melihat Fulo lagi, mau tak mau aku memeluknya sambil terisak karena kegembiraan yang luar biasa. Saya bisa merasakan bahwa saya sedang mendekati tepi langkah ke-9, hanya pada 1 langkah dari terobosan, dan percaya bahwa saya akan dapat menikahi Fulo yang paling saya cintai dalam waktu dekat, serta menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di masa depan. Dari Kekaisaran. Pada saat itu, saya hampir tidak memiliki gagasan tentang skema, dan memberitahu Fulo tentang semua berbagai petualangan saya selama 2 tahun pelatihan ini, untuk berbagi perasaan yang saya miliki selama pertemuan yang mengharukan ini dengannya. Namun, sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan terjadi pada saya kemudian, putra Paus tertinggi tiba-tiba bergabung dengan Akademi Sihir Kekaisaran untuk belajar. Saat itu, saya merasa sangat aneh, mengapa dia datang ke sana? Dibandingkan dengan Kekaisaran Pombo kita, Gereja Agung seharusnya telah mencapai tingkat penelitian sihir yang lebih dalam, jadi dia tidak perlu sama sekali datang ke sini untuk melanjutkan studinya. Namun, saya tidak terlalu memikirkannya karena kegembiraan saya di ambang menikahi Fulo. Setelah saya memberitahu Fulo segalanya tentang perjalanan saya, dia sangat tertarik dengan teknik bela diri yang saya peroleh dalam pertemuan saya, berharap saya bisa menyerahkannya untuk dia pelajari, tetapi saya menolaknya.
Teknik bela diri itu tentu saja ajaib, tetapi itu sama sekali tidak dapat dipelajari atau digunakan, karena itu membutuhkan biaya yang terlalu besar, dan saya khawatir dia akan terluka dalam prosesnya. Apakah kamu tahu teknik bela diri macam apa itu? Bahkan sekarang, saya masih merasa itu benar-benar ajaib. Meskipun itu hanya sebuah gerakan, itu membutuhkan harmonisasi sempurna dengan jiwa pemiliknya untuk dieksekusi. Tampaknya berasal dari suku kuno dari dunia lain. Jenis teknik jiwa bela diri, teknik ini memiliki nama yang sangat aneh, disebut teknik kulit kura-kura. Ketika saya baru saja mendapatkannya, saya masih menganggapnya sebagai seni bela diri defensif, tetapi setelah penelitian mendalam, saya menemukan bahwa itu hampir tidak ada hubungannya dengan pertahanan, tetapi merupakan kemampuan prediksi. Saat itu, Gereja Agung adalah satu-satunya entitas lain di seluruh benua yang memiliki seorang utusan. Saya juga memiliki pemahaman tentang itu, yang bisa mereka prediksi hanyalah masa depan. Adapun teknik bela diri itu, penggunaannya akan melakukan semacam ramalan, dengan aspek yang sangat sombong, tanpa syarat. Meluncurkan teknik kulit kura-kura akan bertindak pada semua makhluk hidup dalam ruang lingkupnya, tidak terkecuali pengguna. Dan bahkan jika dewa berada di area efek, dia juga tidak akan memiliki kekebalan, sama terpengaruh oleh kontrol absolutnya. Ini adalah teknik yang menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, karena memiliki efek absolut, itu membawa bahaya tertentu. Teknik ini memiliki ketidakpastian yang besar. Setelah menggunakannya, pengguna tidak akan memiliki kendali atas efeknya. Dengan kata lain, efeknya mungkin positif dan bisa juga negatif. Tapi tidak peduli apa, pengguna harus menanggung beban, jadi menggunakannya sangat mungkin menawarkan pengguna sebagai pengorbanan untuk teknik kulit kura-kura setelah beberapa kali digunakan jika mereka tidak beruntung. Bagaimana saya bisa bersedia mempelajari teknik bela diri seperti itu? Atau bahkan memberikannya kepada Fulo? Bagaimana saya bisa bersedia mempelajari teknik bela diri seperti itu? Atau bahkan memberikannya kepada Fulo? Bagaimana saya bisa bersedia mempelajari teknik bela diri seperti itu? Atau bahkan memberikannya kepada Fulo? Pada titik ini, Elus memiliki pandangan yang sangat pahit, tapi Fulo tidak mengerti usaha keras saya. Dia pikir saya ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri, dan dengan demikian menolak untuk mengirimkannya ke orang lain. Efek absolut dan efisiensinya terhadap dewa bahkan terlalu memikat, membuatnya benar-benar tidak dapat memperlakukannya dengan enteng. Mengapa dia tidak mempertimbangkan bahwa jika saya benar-benar ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri, maka saya tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Awalnya, saya berpikir bahwa dia hanya sementara membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya dan tidak terlalu memikirkannya, kemungkinan akan tenang setelah 2 hari. Seperti yang diharapkan, ketika saya pergi mencarinya 2 hari kemudian, dia tampaknya telah pulih sepenuhnya, hanya tampak seolah-olah dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tapi sikapnya padaku sama seperti sebelumnya, dan masalah hari itu tidak disebutkan lagi. Saya tidak pernah berharap dia menjadi gadis berhati ular, yang telah mengeksekusi rencananya terhadap saya. Elus menggertakkan giginya saat seluruh tubuhnya bergetar, jelas karena pengalaman yang dia alami saat itu terlalu menyakitkan. Kemudian pada hari yang cerah dengan cuaca yang baik, dengan langit biru yang membentang terus-menerus di atas cakrawala, dan sinar matahari sangat berlimpah. Esensi cahaya yang intens membawa rasa harmoni yang tak terlukiskan bagi saya sebagai scion of light, sinar matahari ini sangat ideal. Fulo telah mengundang saya untuk pergi jalan-jalan, yang tentu saja saya setujui dengan senang hati, dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengasingkan diri untuk mengincar langkah ke-9 setelah tamasya itu, untuk meminta Yang Mulia tangannya setelah saya berhasil mencapai terobosan ini. Pada saat itu, saya percaya Yang Mulia setidaknya akan menawarkan saya tingkat bangsawan Viscount, serta gelar penyihir istana. Kami keluar dari kekaisaran, menuju pinggiran, dan tepat ketika kami keluar untuk tur pemandangan, saya tiba-tiba menemukan bahwa kami dikelilingi, sejumlah besar pria berpakaian hitam menyegel setiap rute pelarian kami. Orang-orang ini bertopeng dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat sedikit pun kulit mereka tidak terlihat. Setelah muncul, mereka meluncurkan serangan panik pada kami.
Pada saat itu, Fulo dalam keadaan linglung, tampaknya bahkan lupa tentang penggunaan sihir meskipun kultivasinya mencapai langkah ke-8. Sebagai seorang pria, melindungi wanita saya sendiri tampak seperti akal sehat di mata saya, terutama dengan betapa sombongnya saya saat itu. Mengandalkan kultivasi saya mencapai puncak langkah ke-8, saya memanfaatkan berbagai sihir yang telah saya teliti dengan susah payah. Pria berpakaian hitam itu sangat kuat, tetapi banyak dari mereka terbunuh di tanganku. Namun, mereka hanya tumbuh semakin banyak, masing-masing mencapai setidaknya langkah ke-7. Saya merasa sangat aneh pada waktu itu, jika banyak pembangkit tenaga listrik dari dua kerajaan besar lainnya benar-benar disusupi, bagaimana pembangkit tenaga listrik dari kerajaan kita dapat mengabaikan mereka sedemikian rupa? Jika ini terus berlanjut, saya takut Fulo dan saya tidak akan pernah bisa lolos, jadi saya membuat keputusan segera untuk membawa Fulo keluar untuk segera keluar dari pengepungan. Pada saat ini, Fulo tampaknya telah memulihkan kesadarannya, segera menggunakan berbagai mantra pemanggilan untuk membantuku, dan kami mengendarai binatang pemanggilnya untuk melarikan diri kembali ke Kekaisaran. Seperti yang kami pikir musuh sudah tidak lagi mengejar kami bergegas keluar dengan kecepatan penuh, dan tembok Kekaisaran yang jauh bahkan mulai terlihat. Tapi tiba-tiba, sedikit rasa dingin meresap ke dalam hatiku, dan ketika aku menundukkan kepalaku, aku menemukan belati hitam pekat menembus dadaku, pegangannya dipegang di tangan Fulo. Pada titik ini, Long Haon dan Chair tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah mengharapkan Putri Fulo ini untuk benar-benar mengkhianati Elus, mereka adalah sepasang kekasih yang telah bersumpah janji cinta abadi. Saat itu, penampilannya benar-benar dipenuhi dengan kedengkian. Air mata kesedihan yang dalam mengalir dari mata Elus, dia bahkan bergumam, "Kenapa? Kenapa kamu tidak menyerahkan kulit kura-kura kepadaku? Mengapa? Saya tidak berencana untuk pergi sejauh ini pada awalnya. Hatiku sakit, bahkan lebih sakit daripada lukaku. Dadaku yang dingin berangsur-angsur mati rasa, dan aku bisa merasakan kekuatan vitalku menyembur keluar melalui belati itu. Bahkan pada saat itu, saya masih tidak percaya bahwa Fulo yang saya cintai adalah pelaku dari tindakan tersebut terhadap saya. Aku hanya sangat mencintainya. Demi menikahinya, saya berlatih siang dan malam. Semua demi berbagi kebahagiaan bersamanya di masa depan. Tapi dia menikam belati penuh racun di dada kiriku, ditujukan ke tempat yang seharusnya sesuai dengan jantung orang biasa. Tusukan ini menimbulkan keputusasaan total dalam diriku. Dia seharusnya menyadari dengan jelas bahwa aku sama sekali tidak curiga padanya, dan terlebih lagi, tikamannya tepat waktu saat kewaspadaanku paling longgar. Saat ini, lebih banyak pria berpakaian hitam datang dari depan kami. Mereka tampaknya telah menunggu sejak lama, dan mengharapkan semua ini terjadi sejak lama. Penyergapan sebelumnya hanyalah permulaan, tetapi tusukan Fulo adalah titik kritis sebenarnya dalam gerakan melawanku. Suara dingin yang terdengar familiar menyebar, pria itu berkata pada Fulo, "Bunuh dia." Saat itu, saya akhirnya menyadari. Keinginan untuk bertahan hidup membuatku mendorong Fulo menjauh, melompat dari tunggangannya. Saat itu, Fulo tampak cukup linglung, tampaknya telah berubah pikiran karena tusukan ini, yang menghentikannya untuk segera menghabisiku. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, saya mengeluarkan sebuah gulungan, yang ditempa oleh seorang master hebat untuk saya, dan menggunakan escape scroll itu, menteleportasi saya secara instan 6 km jauhnya. Mereka jelas tidak mengharapkan saya untuk memiliki hal seperti itu di toko, itulah cara saya berhasil lolos. Begitu escape scroll mulai berlaku, aku masih ingat dengan jelas bahwa Fulo yang sadar buru-buru memerintahkan monster yang dipanggilnya untuk menyerangku. Saat itu, matanya hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, tanpa sentimen lembut sebelumnya. Long Haon dan Chair sudah benar-benar tenggelam dalam cerita Elus, sampai melupakan seluruh situasi yang mereka alami. Merasakan kesedihan mendalam yang keluar dari Elus, mereka benar-benar dapat membayangkan jenis perasaan yang dia miliki saat itu. Waktu. Untuk sesaat, mereka berdua benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jadi ada dasar untuk pengkhianatan Scion of Light terhadap tugasnya. Dia pada akhirnya dikhianati, tetapi bagaimana fakta itu bisa menyebabkan dia menjadi bencana tidur?